Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Berdampak pada Kekekalan. Kekristenan kita belum lengkap sampai tujuan sebelum kita sampai pada pengalaman hidup tinggal di dalam Dia. Ini doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, ya. Yohanes 17 ayat 21, ya. Kekristenan bukanlah sekedar agama yang melengkapi kehidupan manusia di bumi, melainkan jalan hidup yang mengubah manusia dari kodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi agar bisa hidup di hadirat Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Bukan saja masuk surga, melainkan hidup di hadirat Allah. Sampai kepada Bapa itu kan menunjuk hubungan yang eksklusif. Ya. Banyak orang bertahun-tahun beragama Kristen dengan pergi ke gereja, menjadi majelis, bahkan menjadi pejabat sinode seperti pendeta. Tetapi ternyata tidak bertumbuh mengalami perubahan kodrat, sehingga tidak pernah mengerti hidup di hadirat Allah. Ya, hadirat Allah berarti lebih penting dari segala sesuatu padahal, ya. Saudaraku, banyak orang tidak mengalami perubahan kodrat sehingga tidak mengerti hidup di hadirat Allah, padahal hadirat Allah itu lebih penting dari segala sesuatu. Jika seseorang tidak berani menjadikan ini sebagai satu-satunya agenda hidup, berarti ia gagal sebagai orang percaya. Orang-orang seperti ini pasti tidak berani melepaskan segala sesuatu. Inilah satu-satunya isi perjuangan orang yang dipanggil sebagai umat pilihan. Inilah perlombaan itu. Bagaimana kita dididik oleh Allah Bapa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10. Dan dengan hidup mengambil bagian dalam kekudusan Allah, seseorang dapat hidup di hadirat Allah. Jadi maksud menjadikan tubuh kita bait Roh Kudus bukan hanya tubuh didiami oleh Roh Kudus. Lalu kita bangga dengan keadaan itu. Wah, orang yang tubuhnya menjadi bait Roh Kudus itu memiliki tanggung jawab yang berat. Kalau bait Salomo didiami Roh Allah, artinya Roh Allah hadir di bait Allah tersebut. Tapi di sana tidak ada hubungan interaksi antara Allah dengan bait suci yang adalah gedung. Bait suci bukan pribadi tapi benda. Tetapi kalau roh Allah diam di dalam diri kita, berarti ada satu kegiatan percakapan yang berlangsung terus-menerus. Sebab kita pribadi yang bisa berhubungan dengan Allah, hubungan interaksi dengan Allah, luar biasa. Dan Allah mengendaki hubungan ini. Kalau tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, berarti Allah mengendaki sebuah percakapan terus-menerus, mengendaki sebuah interaksi yang tiada henti. Hubungan yang mendalam, yang di dalamnya terdapat dialog dengan Tuhan ini, tidak ada batasnya, sampai nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan senantiasa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya, dan bisa hidup di hadirat Allah. Karena Tuhan tinggal di dalam kita melalui Roh-Nya, maka percakapan dengan Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Di mana kita ada, Tuhan juga berada. Ia selalu beserta di dalam kita. Sebuah perjumpaan tiada henti, saudaraku. Ya, sebuah hubungan interaksi tiada putus. Disinilah letak nafas kehidupan. Kalau kita pernah mendengar bahwa doa adalah nafas rohani, doa di sini bukan hanya kegiatan pada waktu kita berlutut dan melipat tangan mengucapkan kalimat doa, melainkan percakapan setiap waktu dimanapun kita berada. Orang percaya harus menjadi satu dengan Tuhan dalam ikatan yang bersifat permanen. Inilah yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 17. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Orang percaya harus sungguh-sungguh dalam perjuangan mencapai level menyatu dengan Allah. Ini adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dengan demikian seseorang baru bisa hidup di hadirat Allah. Ya. Banyak orang beragama yang mempercayai Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan, apalagi hidup di hadirat Dia, di hadirat Allah.
Banyak orang beragama tapi tidak pernah mengenal yang disebut hidup di hadirat Allah ini. Termasuk di dalamnya ini orang-orang Kristen, saudara. Ya, hadirat Allah itu mutlak harus dialami orang percaya, sebab kalau orang tidak mengalami hadirat Allah, ya maaf, dia tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Tidak akan pernah. Nah, ada dua jenis pengalaman dengan Tuhan ya, terkait dengan hidup di hadirat Allah ini. Pertama, pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, pengalaman dengan Tuhan yang kualitasnya rendah. Mengemukakan hal ini bukan berarti ada pengalaman dengan Allah yang bisa dianggap remeh atau dianggap tidak berkualitas ya, sehingga kita memandang rendah. Mengalami Allah itu berkualitas, tapi ada yang berkualitas tinggi, ada yang tidak. Mengalami Allah dengan kualitas tinggi adalah kehidupan orang percaya di hadirat Allah dalam proses pendewasaan, sehingga orang percaya semakin dapat memiliki hubungan yang ideal dengan Allah. Ya, anak usia 6 tahun juga bisa memiliki hubungan dengan orang tuanya, tapi pasti kurang berkualitas. Beda kalau anak itu bertumbuh dewasa, benar-benar hidup dalam penurutan ya. Ketika usia 30 tahun hubungannya dengan orang tua lebih berkualitas dibanding ketika dia usia 6 tahun. Semakin seseorang dewasa rohani, semakin ideal hubungannya dengan Allah. Nah, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh telah mengalami Allah dengan kualitas tinggi. Hal ini hanya terjadi atas orang-orang yang dengan sepenuh hati mengasihi Allah dan berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Jadi semakin seseorang dewasa rohani, semakin ideal hubungannya dengan Allah. Ya, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh telah mengalami Allah dengan kualitas tinggi ini. Ini hanya untuk mereka yang mengasihi Allah, karena Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi hadirat Allah dialami, pengalaman dengan Allah dialami untuk pendewasaan. Ya, bukan sekedar mengalami mujizat atau hal-hal yang bersifat spektakuler. Pengalaman-pengalaman dengan Allah yang berkualitas tinggi ini menyempurnakan hidup seseorang untuk dapat mencapai kehidupan yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Saudaraku, semua pengalaman hidup merupakan sarana Allah mendewasakan atau menyempurnakan anak-anaknya. Pengalaman yang berkualitas tinggi dengan Allah Bapa ini termasuk di dalamnya peristiwa-peristiwa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, di mana di dalamnya atau melaluinya Allah mendidik kita. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa pengalaman yang menyakitkan bisa. Adapun pengalaman yang berkualitas rendah biasanya berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti mengalami mujizat kesembuhan, jalan keluar dari persoalan ekonomi, terhindar dari malapetaka, dan lain sebagainya. Dikatakan rendah bukan berarti boleh diremehkan ya saudara, melainkan pengalaman tersebut tidak terkait langsung atau tidak berdampak langsung dengan kekekalan, yaitu membawa seseorang ke langit baru, bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan. Jadi pengalaman dengan Allah yang berkualitas tinggi itu menyempurnakan hidup seseorang untuk dapat mencapai keadaan di mana seseorang sesuai dengan rancangan Allah semula. Ini pasti berdampak kekekalan, dan sejak di bumi, perubahan itu akan membuat seseorang bisa hidup di dalam Tuhan atau hidup di hadirat Allah. Saudaraku, kebenaran hari ini kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.